Halo teman-teman, masih dengan Advokat Agung di sini dalam acara ngoceh, ngobrol dan cerita tentang hukum. Jadi kali ini teman-teman yang ingin saya bahas adalah penetapan tersangka atas diri Hasto Kristianto, Sekjen dari PDI Perjuangan. Jadi si Hasto ini menjadi tersangka dalam dua kasus ya. Ada dua sprindik. Yang pertama terkait uh, gratifikasi, terus yang kedua itu terkait obstruction of justice atau menghalang-halangi penyidikan. Jadi lumayan nih teman-teman kalau dua-duanya kena. Aduh, siapa Pak Hasto ini bakal tinggal lebih lama di dalam sel. Dan biasanya teman-teman, ketika KPK itu menetapkan seseorang itu menjadi tersangka, entah dia pejabat, entah dia orang politik, itu pasti kata-kata yang dikeluarkan itu apa? Ini adalah politisasi. Ini ada nuansa politiknya. Terus ini juga ada kriminalisasi. Dan biasanya memang seperti itu teman-teman. Terakhir ada kasus Tom Lembong ya. Ketika Tom Lembong itu ditetapkan jadi tersangka, banyak yang ngomong ini kriminalisasi. Kemudian ini berbau politik. Karena apa? Karena seorang Tom Lembong ini sebelumnya juga sering uh, berseberangan ya dengan pihak pemerintah, dengan Jokowi. Nah, jadi arahnya itu langsung apa-apa ke Jokowi, apa-apa ke Jokowi. Dan ini terjadi lagi ketika seorang Hasto Kristianto yang adalah Sekjen PDIP itu ditetapkan menjadi tersangka. Dan wah, ramai. Dari pengurusnya aja sudah bilang ini kriminalisasi, ini apa, bernuansa politik segala macam. Dan menurut saya apa ya, sebenarnya kalau ini kan murni hukum teman-teman, karena KPK sendiri pasti punya alasan-alasan tertentu untuk menetapkan seseorang itu menjadi tersangka. Dalam kasus Hasto pun pasti KPK sudah lebih berhati-hati karena ini adalah seseorang yang 10 tahun lebih. Ketika partai ini menjadi partai penguasa itu tidak bisa diutak-atik ya. Dipanggil pun ya dipanggil biasa ketika dulu itu, tapi tidak ada proses kelanjutannya. Dan ketika di KPK yang sekarang, KPK yang baru ini, si Hasto ini kemudian ditetapkan menjadi tersangka dan semuanya teriak-teriak. Dan kemarin Ibu Megawati menyatakan kalau Hasto ditangkap, Ibu Megawati akan datang ke KPK. Ya paling kalau KPK Ibu Mega ini datang, ya datanglah. Tapi paling nggak akan diterima di dalam ini ya, karena biasanya kalau di KPK itu yang diterima itu ya pengacaranya, pendampingnya, advokat pendampingnya, yang untuk mendampingi si tersangka ketika di BAP. Ibu Megawati ya di luar lah, Ibu Megawati cuman ketua umum aja kok. Dalam kasus ini yang dibutuhkan ya yaitu pendampingnya aja, advokatnya untuk mendampingi. Dan sekali lagi terkait omongan-omongan yang berbau politik, kriminalisasi, cobalah nanti ketika Pak Hasto ini sudah jadi tersangka, kalau memang ini kriminalisasi, kalau memang ini berbau politik, ada nuansa politisnya, diujilah. Diuji dengan apa? Dengan pra peradilan. Dari situ nanti akan ketahuan ini politik, ini kriminalisasi atau penegakan hukum murni. Kalau memang ini politik, kalau ini memang kriminalisasi, ketika diajukan pra peradilan, pasti permohonan pra peradilan akan diterima. Karena penetapan tersangka itu tidak sesuai dengan hukum acara yang berlaku. Tetapi ketika
permohonan pra peradilan diajukan dan ditolak, dan pengadilan tetap menyatakan bahwa penetapan tersangka itu sah, berarti ini adalah penegakan hukum murni. Jadi untuk meyakinkan, untuk memastikan sebuah perkara itu perkara politik, perkara kriminalisasi atau penegakan hukum murni, ujilah dengan apa yang namanya pra peradilan. PDIP banyak kok orang pinter, pengacaranya pengacara papan atas, pengacara yang hebat-hebat. Pakailah ilmu kalian. Buat ketua DPP apa yang bagian hukum ya, Bung Roni Talapesi, Anda sebagai seorang lawyer ya, Anda harusnya berpikir seperti orang hukum, jangan orang politik. Ketika ditersangkakan, ya sampaikan aja. Kita akan uji ini penegakan hukum murni ataukah ini politik. Diuji gugatan pra peradilan, permohonan pra peradilan. Ini malah membuat konferensi pers menyampaikan seperti itu. Kita harus lebih dewasa lah untuk menyampaikan sesuatu ya. Ya mungkin saja karena Anda adalah seorang anggota partai politik, jadi Anda berbicara berdasarkan latar belakang Anda sebagai seorang anggota parpol ya. Tapi ya mungkin kalau Anda berbicara sebagai seorang yang berlatar belakang hukum, Anda pasti tidak akan berbicara seperti itu. Malah contohlah Hasto. Ketika banyak anggota PDIP yang ditetapkan menjadi tersangka, Hasto bilang apa? Ya sudah, biarkan itu adalah proses hukum, patut kita hormati. Justru orang yang menjadi tersangka itu mengatakan hal seperti itu pada saat teman-temannya atau anggota PDIP yang lainnya itu tersandung kasus hukum menjadi tersangka. Itu kata Hasto sendiri yang. Tetapi di lain sisi dari teman-temannya Hasto Kristianto menyatakan bahwa ini kriminalisasi, ini berbau politik. Jadi akhirnya menurut saya ini merupakan suatu penyesatan, karena kasus ini ditonton oleh banyak masyarakat, yang mana mereka akan menilai, mereka akan melihat, mendengar. Jadi kalau statement harusnya statement yang, karena ini kasus hukum, statementnya juga harus yang berlandaskan hukum, berdasarkan hukum. Jangan membawa-bawa politik, karena negara ini adalah negara hukum, bukan negara politik. Itu garis tegasnya di situ ya teman-teman. Dan semoga saja kasus ini bisa berjalan dengan baik. Siapa yang salah harus mempertanggungjawabkan, siapa yang benar ya harus direhabilitasi. Ada yang menyatakan bahwasanya ini kasusnya sudah selesai karena para pihak yang pelaku utamanya itu sudah menjalani masa hukuman. Sekarang kok dibuka lagi, ada orang-orang yang terlibat dalam kasus tersebut dijadikan tersangka, dalam hal ini Hasto. Namanya perbuatan pidana itu ada batas kadaluarsanya ya teman-teman ya. Dan batasnya itu ada di dalam undang-undang. Selama itu belum melewati batas kadaluarsanya, kasus tersebut masih bisa dibuka, diperiksa, disidik. Dan kasus Hasto pun seperti itu.
tenggang waktunya masih ada, masih belum masa daluarsa. Apalagi terbukti dia melakukan tindak pidana, ya sudah, orang kalau yang sudah ada temuan-temuan atau bukti-bukti awal yang menandakan seseorang itu telah melakukan perbuatan pidana, ya dia harus mempertanggungjawabkan. Jangan beralasan yang lain-lain ya teman-teman ya. Ya semoga saja kasus ini bisa segera selesai. Begitu juga Harun Masiku bisa segera tertangkap dan bisa dilihat kebenaran yang sebenar-benarnya, karena dia ini adalah juga pelaku dan juga saksi mahkota dalam kasus ini. Gitu ya teman-teman. Terima kasih.